Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan praktek perawatan jenazah yang mana kemarin teorinya ngajinya sudah. Nah sekarang kita praktekkan. Jadi mungkin nanti teorinya cuma dikit-dikit saja. Sekarang kita fokus pada prakteknya. Betul. Nah ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, itu bisa jadi posisinya bermacam-macam. Karena ketika dicabut nyawanya itu sakit, bisa jadi nanti kakinya itu yang buka, kemudian penglihatan ke atas, dan ada yang mulutnya terbuka. Maka ketika mendapati orang meninggal dunia, itu dinormalkan terlebih dahulu. Kalau matanya terbuka, dipejamkan tangan sebentar gini. Ya. Kalau sudah tertutup, lepaskan. Kalau seumpama mulutnya terbuka, perlu diikat ke seperti ini. Nanti kalau sudah tutup, dilepas. Boleh. Tapi kalau sudah nutup, nggak perlu diikat. Atau kalau seumpama bisa ditutup, ditahan sebentar, ya, dilepas kok nutup, nggak perlu diikat. Ini cuma alat bantu saja. Tapi kalau terlalu lama, mungkin 5 jam, 8 jam baru ketemu, mulutnya terbuka, ya mungkin perlu bantuan tangan. Begitu pula dengan kakinya, kalau terbuka maka ditutup. Kalau gagal misalkan, kalau balik lagi maka boleh diikat. Nanti kalau seumpama sudah bisa balik, maka Nah, ketika sudah diposisikan seperti semula, maka jenazah ditutup. Ya, dari awal sampai akhir, nggak boleh kelihatan kecuali untuk keluarga yang mau lihat sebentar dan oleh tim perawatan jenazah yang memandikan dan mengkafani jenazahnya. Maka tidak perlu selfie dengan mayit. Bagian tempat itu ada, ayo mas, mbak, kesempatan terakhir, momen terakhir dengan mayit, ayo selfie. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi dari awal sampai akhir, jenazahnya ditutupi dengan kain sekujur tubuh. Kamu mau lagi? Ketika ditutupi seperti ini, maka kita menyiapkan segala sesuatunya. Ranjang untuk mandi, air, kain kafan dan lain sebagainya, dan jenazah ditaruh mana terserah, radepe terserah, mau radep ngalor ngidul ngulon kita tidak mengapa. Betul. Jadi ditutup terus. Tapi kalau ada keluarga mau lihat, datang lihat, tutup lagi. Ada yang lain lagi, lihat, tutup lagi. Kalau ada keluarganya mau nyium tidak apa-apa. Bagaimana sahabat Abu Bakar mencium Rasulullah. Nah, kemudian untuk perawatan jenazah ini disunahkan untuk disegerakan, maka segera gerak cepat. Apa saja yang diperlukan segera disediakan. Ini masih posisi dalam atau gimana? Nah, kemudian untuk pertama kali kita menyiapkan tempat pemandiannya. Berarti karena ini praktek, ini ranjangnya, berarti jenazahnya minggir dulu. Tanya. Bantali batak. Batale paping ya. Paping. Kepo? Uripe soro mati. Ini jenazahnya belum ada ya. Jenazahnya di dalam posisi apa? Dikemuli dari awal sampai akhir dikemuli. Nah, kemudian disiapkan pemandian jenazah. Apapun awalnya terserah, yang penting bisa untuk memandikan.
Tapi aturannya yang pertama, tempatnya harus tertutup. Entah dikasih tabir atau dimandikan di dalam rumah, nggak mengapa. Namun karena rata-rata tempat mandi kita itu kecil, nggak cukup. Ini kecuali panjenengan ada yang punya kamar mandi 5 kali 5 meter. Itu bisa itu. Kenapa kok di jalan? Karena memang nggak ada tempat lain. Tapi kalau ada tempat lain, maka cari tempat lain. Siapkan segala keperluannya. Yang pertama ranjang, gitu ya. Lebih bagus lagi kalau ada saluran langsung ke bawah, langsung ke selokan. Karena terkadang kotorannya jenazah itu keluar, dan memang keluar. Nanti kalau sampai tercecer di jalan, nah ini orang hidup kalau kotorannya kelihatan akan merasa malu. Maka kita perlakukan dia itu seperti seorang muslim sebagaimana dia itu. Maka kalau bisa, kalau terpaksa di jalan, maka ranjangnya itu yang ada saluran langsung ke selokan, jadi orang nggak tahu. Ranjang sudah, kemudian semacam tenda tertutup, keliling. Kalau ada tim jenazah ada yang jaga di luar, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kemudian tim perawatan jenazah harus orang yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Kalau ada aib di tubuh jenazah harus disimpan, tidak boleh diberi tahukan. Misalkan ada tato kobra, umur hidup orang ini sudah tobat, disembunyikan. Ketika melihat, oh tahu loh ada kobranya, nggak boleh diberitahukan. Atau misalkan di gegernya ada tato I love you misalkan, nah, jangan dicerita-ceritakan. Atau ada borok gede di punggungnya. Biasanya orang kalau bed rest, tidur lama di kasur, itu punggungnya itu menghitam atau bahkan borok, tidak boleh diceritakan. Nah, ketika semua perlengkapan sudah siap, airnya sudah, sabunnya sudah, ya, maka jenazah tadi dalam keadaan ditutup dibawa ke sini, gitu ya. Jadi tadi kan jenazahnya tertutup, tutup semuanya, maka dibawa, digendong 3 orang mungkin, kemudian diletakkan di tempat pemandian. Monggo jenazah laku dewe potong. Tak puja kan. Karena cuma ada yang kedusi. Nanti ngangkatnya seperti ini. Gede man. Boten atas tadi kok, boten. Atas. Aja wong boten atas sih, Pak. Bismillah. Saged tambakan nggih. Kelas. Bukan. Gandeng. Ini aktornya jiwa balik gerak-gerak. Iya, boleh lurus, boleh tegap. Kalau apa jumhur ulama itu posisinya itu seperti ini. Malah para ulama seperti, tapi sebagian mazhab Syafi'iyah itu di atas seperti ini. Dan ini yang dipraktekkan di negeri kita. Banyaknya bermadzhab Syafi'i akhirnya ditaruh seperti ini. Tapi aslinya seperti ini nggak apa-apa. Bahkan ini jumhur para ulama. Nah, ini tempatnya ditutup. Kemudian mau dibersihkan, dimulai dari membersihkan semua yang bisa dibersihkan. Itu ya. Terutama isi perut. Kalau isi perut tidak dibersihkan, nanti itu ngerembes. Maka dibersihkan terlebih dahulu, tapi diganti dulu. Kemudian biar tidak basah. Dan dari awal sampai akhir, baik yang memandikan tidak boleh melihat aurat siapa? Jenazah. Kecuali kalau yang mandikan istrinya sendiri atau suaminya sendiri. Nah, jenazah laki-laki boleh dimandikan laki-laki, jenazah perempuan boleh dimandikan perempuan, tetapi tetap tidak boleh lihat aurat. Biar auratnya tidak kelihatan, maka ditutup seperti itu. Ini sudah di tempat pemandian, kemudian dibuka karena mau dimandikan. Terserah bagaimana caranya. Yang penting mau ada asisten satu sih kan? Coba, jangan tarik.
terserah bagaimana cara, yang penting auratnya tidak. Ini dianggap nggak pakai pakaian ya. Nanti itu buat memulai lagi kalau sudah mandi. Itu bukan kain kafan tapi kain penutup jenazah. Nah, kuku kalau panjang dipotong. Kalau ada ali-ali, ada gelang dan lain sebagainya boleh dicopot. Ya, tapi kalau giginya gigi emas, kalau dicopot itu merusak gusi, maka dibiarkan dulu. Nanti setelah beberapa tahun baru diambil. Nah, ketika jenazah sudah siap dimandikan, maka dibersihkan terlebih dahulu, ditekan perutnya. Dudukkan nggak Ustaz? Itu nanti tahap kedua. Ini dulu nggak apa-apa. Nah, ditekan, nanti brol, siram, tekan lagi, siram, ditekan untuk kuning-kuning, siram, gitu ya. Kalau dirasa kurang bersih, maka diangkat sedikit, monggo. Ada yang angkat, kan? Kemudian jangan terlalu gini, cuklek kok. Nah, agak-agak terlalu dikit. Nah, diurut. Ini dukun orang itu pintar nih, pintar pijat ini. Nah, gitu ya. Ini teknisnya terserah lah. Pokoknya intinya itu membersihkan isi perut biar nanti setelah dikafani tidak keluar lagi. Kemudian setelah keluar maka dibersihkan, diceboi. Ceboi. Ini karena yang dibersihkan itu adalah benda najis, maka najis itu kalau bisa dihindari dihindari, maka pakai sarung tangan. Dan kita juga tidak menyentuh kemaluan jenazah secara langsung. Boleh pakai ini, boleh pakai kain, gitu ya. Kalau dulu pakai kain, sekarang sudah ada seperti ini. Kalau suami istrinya sendiri boleh langsung Ustaz? Boleh. Kalau suami istri boleh lihat bahkan. Yang penting tutup, gitu ya. Atau yang meninggal dunia itu anak yang masih kecil, yang masih lumrah kelihatan auratnya. Ada anak bayi masih popokan gitu yang meninggal dunia, maka dimandikan oleh ibunya, bapaknya kelihatan tidak mengapa. Nah, kemudian dibersihkan seperti panjenengan ketika hidup habis buang air cebok, bersihnya cuma nggak boleh lihat, gitu ya. Maka diuyek-uyek di sini dari luar, tapi tangannya ke dalam seperti ini, sambil disiram boleh. Boleh disiram, boleh pakai itu. Siap deh. Monggo lah. Diraba-raba mawon. Nah, ini tetap terus. Ya, boleh dimasukkan tapi jangan sampai kelihatan, boleh terserah. Kalau pakai kain kan lumayan dirogo-rogo sampai bersih seperti orang hidup ketika cebok, gitu nih. Sampai bersih. Kalau seumpama dianggap sudah bersih, maka pindah ke tahap selanjutnya. Tapi kalau ada orang sakit misalkan kok keluar terus, maka disumpel. Gimana cara nyempelnya? Dimiringkan sedikit. Dan boleh ke arah kiri, kemudian cari kapas, disumpelkan. Daripada nanti kalau sudah dikafani metu ya bocor. Bahaya. Jawab. Atau kalau misalkan banyak, volumenya banyak, keluar banyak, maka boleh pakai popok dewasa nggih, pampers. Boleh. Gitu ya. Boleh pakai pampers dewasa. Nah, kemudian ada yang ketinggalan sih, ada yang bantu meres ya, barangkali ada yang ketinggalan. Ada yang kalau di depan itu sudah ada yang kelewatan 1 2. Sudah dipotong kuku, barang-barang sudah dipreteli, sudah diceboki, gitu ya. Kumis boleh dipotong. Tapi kalau kelek atasnya bebas enggak usah. Apalagi kalau sudah posisi seperti ini, digini kan sudah kaku gitu ya. Nggak perlu. Kalau
mulutnya bebas, untuk ketiak tidak perlu. Aula tarkuhu, yang lebih baik ditinggalkan. Nah, setelah siap, maka kemudian dimulai dari apa? Wudu dari sebelah mana? Sebelah kanan. Monggo. Ini posisi bajunya sudah dilepas. Ya ini dianggap nggak pakai baju. Karena sekarang kalau disuruh copot nggak boleh. Gitu ya. Kalau dilepas atasannya enggak apa. Wani piro. Dianggap nggak pakai baju ini ya. Ada sampai mau. Ini dianggap pakai baju. Ayo kabeh bisa ngomong. Ini sama-sama tahu kan. Boleh gantian, boleh sendiri seperlunya. Gitu ya. Tapi yang jelas kanan dulu. Kalau misalkan sebelah kanan ada, oh nggih, ngapunten. Kalau sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, boleh 2 orang, tapi yang kanan dulu baru pindah ke kiri. Monggo jenengan dulu. Udu tapi jet. Kiri sudah 3 kali pindah ke kiri. Enggak halus. Mau puasa rumahnya dikasari. Jangan kasar-kasar. Jadi kehormatan seorang muslim ketika meninggal dunia masih sama ketika masih hidup, nggak boleh. Kalau yang mati misalkan seorang gadis masih cantik nggak boleh diintip, nggak boleh. Meskipun sudah meninggal dunia. Setelah telapak tangan sudah, kemudian apa? Kumur-kumur, tetapi jangan dilokop. Kumur-kumur dan istinsak serta istinsar itu khusus orang hidup. Tapi kalau orang meninggal dunia nggak bisa kumur. Orang meninggal dunia nggak bisa istinsar. Maka mencari tisu. Asang. Maju. Ini contoh nih, harusnya kain yang lembut, jangan tisu. Kalau tisu jebol. Karena jenazah tidak bisa kumur-kumur, maka kita pakai kain yang halus, yang bersih. Misalkan seperti ini, kasih air, ya. Kemudian untuk kumur-kumurnya nuwun sewu, ya, bersihkan. Nah, sampai masuk ngeten. Nah, tapi ini contoh saja, nanti kalau orang meninggal dimasukkan sampai bersih. Tapi jangan terlalu dilogok-logok, enggak ya. Nah, ini contoh saja. Kemudian kalau mulutnya sudah 3 kali juga. kayak kumur-kumur. Setelah pakai sikat gigi yang halus itu nggak boleh. Boleh, cuma kalau misalkan apa namanya, kalau pakai sikat gigi, kalau pakai odol kan akhirnya harus pakai air yang banyak. Iya. Nggak perlu pakai air yang banyak, karena jenazah itu tidak bisa kumur, maka cukup pakai kain. Atau mau pakai sikat gigi yang halus juga nggak apa-apa, tapi tetap pakai kain nanti. Karena kan untuk ngambil daunnya itu. Ya. Kalau sikat gigi orangnya nggak bisa ngelepeh, kan tetap di dalam. Kalau seperti ini bisa diambil. Nah kemudian setelah mulutnya, kemudian hidungnya, dimasukkan, dibersihkan sebisanya. Oke. Ini contoh mawon. Nanti kalau orang yang sudah meninggal dunia bisa agak masuk sedikit, tapi jangan terlalu dalam. Nah setelah kumur-kumur sudah, hidungnya juga sudah napa? Ini angel ini. Nggak usah saya pakai sarung. Kemudian wajah. Nuwun sewu nggih. Bismillah. Merem.
Bismillah. Angin lah itu kan. 1. Ya. 2. Ini terus disiram ini baru kudu ini. Nah, jenggotnya di sela-sela. Nggih. Jenggotnya di sela-sela seperti wudu. Monggo jenengan lapis dhewe. Ini belum mandi nih, belum mandi nggih. Belum mandi. Belum mandi nih. Setelah itu, setelah wajah apa? Lengan. Boleh pakai cedok, boleh pakai selang. Boleh juga misalkan tak siramkan gini, panjenengan gosok boleh. Karena untuk wudu, untuk tangan itu harus dibasuh, harus ada air yang mengalir. Kanan 3 kali, copy paste, kiri juga 3 kali. Kemudian kepala. Untuk kepala nggak harus mengalir, tapi cukup diusap. Pokoknya tangannya basah, ada air. Yang satu ngangkat monggo, ngangkat bawahnya. Dari Depan. Oke. Dari atasnya batuk ke belakang. Oke. Kembali lagi. Kemudian ke telinganya. Cukup sekali untuk mengusap kepala seperti orang wudu, baru ke kaki. Siram. Kayak di pasrah. Nanti kalau mandikan nggak usah ke susu. Ini kan cuma praktek. Nanti kalau memandikan ya santai mawon, nggih. Nggak harus ke susu. Wudu sudah dan cukup sekali. Tidak harus setiap mandi diwudukan, tidak harus. Referensinya yang kami temukan seperti itu. Tapi kalau ada asatidzah yang lain, setiap kali mandi kok diwudukan ya monggo. Gitu, ya. Untuk mandinya wajibnya sekali, sunnahnya 3. Kalau dirasa kurang bersih boleh 5, boleh 7. Tetapi untuk mandi yang terakhir pakai air campur. Nah, wudunya sudah, kemudian mandi dimulai dari mana? Dari kanan. Dari atas. Kepalanya skip ya Kak Nak. Apa enggak? Enggak apa-apa. Kebal Ustaz. Kebal. Dicek aja, Bu. Enggak dicekel. Apa? Kanan atas dulu. Nanti dibalik. Kalau kepala seluruhnya. Sabar aku. Kalau kepala jangan Gemes lah, Gus. Bener ya. Kepala kan langsung ya? Ya boleh, enggak apa-apa. Terus jelek kanan ini. Jangan tangi mana? Sama ini ngobrol enggak? Cara nyiramnya dengan pakai itu gimana? Iyalah. Iya. Langsung kanan dulu. Ngawur ae. Di kanan sambil digosok-gosok. Nyabuninya boleh sekali nanti ketika dibalik. Boleh juga mau atas di sabun, belakang sabun boleh. Pokoknya rata kanan dulu, kemudian rata kiri. Sabunnya mana? Ustaz, ini langsung atau diiringkan dulu? Boleh ini disabun dulu, boleh dimering sabunnya sekalian nggak apa-apa. Pokoknya yang sebelah kanan dulu ya. Halo? Kanan dulu ya. Kanan dulu selesai baru pindah kiri. iya. Yang penting kanan dulu. Belum. Sabun kanan. Sabuni. Digosok-gosok dulu. Sabun disabuni. Sabun ringsu. Ya. Anggap saja sabunnya terakhir, ya. Sabunnya terakhir. Yang di bawah kain Berarti yang perlu yang belakang. Ini kita ya, rata. Kiri mau.
Sabun saya nahan, panjenengan. Epo-epo ae. Oh, yang belakang, yang belakang. Oke, masya Allah. Ini Masya Allah. sabun ini. Baca dulu, baca dulu. Sabunnya salah ini. Nah, kosok-kosok. Seger, ya. Yang mana itu berapa orang dan? Sak butuhnya. Wah. Kalau orang butuh 5, kalau orangnya besar butuh 5, monggo 5. Nah, sama Pak. Anggap yang sebelah kanan depan sudah basah, kiri belakang basah, maka pakai sabun atau pakai bidara fungsinya untuk membersihkan. Kalau pertama sudah bersih, maka yang kedua ketiga nggak perlu. Tapi kalau masih kurang bersih, maka yang kedua ketiga pakai sabun nggak masalah. Monggo sekarang pakai sabun. Oke. Kanan depan sudah basah, sudah diguyur rata, kiri belakang, kemudian yang belakang juga sudah, kemudian sekarang dibersihkan daging-dagingnya. Pelote. Ada yang ketinggalan keramas tadi. Iya. Harusnya keramas dulu. Nah itu Apa, bisa, Ustaz, sabun itu bisa pakai keramas. Oh iya. Sabun cair, Ustaz. Pak Bos, mana Pak Bos? Ya masih. Awas kelilipan dah. Ini nyiksa. Pak Agus ini nyiksa. Iki kenang-kenangan. Ini mau YouTube loh ya. Agus. Facebook kok. Sampai depan-depannya nggih. Apa? Sampai ke sela-selanya juga semuanya. Sampai ke bawah-bawah dan juga untuk area kemaluan betul sih nah Ndra. Saya nah ini mau ngomong sing itu. Lemes. Cara nyikapi juga. Teknisnya terserah pokoknya bersih. Gitu ya. Pokoknya auratnya harus tertutup. Kalau mau membersihkan area kemaluan maka dari balik kain, gitu nggih. Jadi nggak boleh tingkap ya. Nggak boleh dilihat. Kalau tangannya masuk boleh, tapi pakai pelapis tadi, pakai kain. Gue perih gue. Pas. Sampun rata, baru diguyur. Guyur. Kuping dewe ae. Baru kali kira itu wangi. Ayo iki ngarep Pak Agus. Ora keliripen. Baca jawab ya. Nah. Nah, nanti kalau memandikan mayat beneran harus ada yang ngentoli karena nggak bisa miring sendiri. Nonton ya? Miring diri Melayu, Ustaz. Iya. Oke, butuh sampai 5 orang. Pas dinas ini kupingnya perlu ditutupi atau enggak? Bisa masuk ya? Bisa. Ya kalau bisa ditutupi, yang mandikan saja. Pakai kapas. Boleh pakai kapas boleh. Ini geser yang kiri, nah. Sekarang ganti yang kiri. Kalau sabunnya sudah rata, dibilahnya sudah bersih, maka ganti yang kiri. Yang kiri dimulai dari yang atas dulu. Nih, dulu. Sampai kelek-kelek nggih, kelek-kelek tangane wape. Nah, itu perutnya. Kalau melewati dari kemaluan maka dibalik kain. Tapi kebanyakan dibuka ya Ustaz ya. Belum? Kebanyakan orang-orang itu dibuka. Dibuka nggak boleh. Malah Nggak boleh ya. berarti nggak tahu ilmunya. Kamal gue ngaji. Iya. Gue Sebelah ngaji gak masuk. Iya. Kamu balik-balik ngebusi. sebelah kanan kiri sudah dibasahi, sudah digosok-gosok. Kemudian sebelah kiri bawah dimiringkan. Ada yang ngencoli betul apa? Oh, cuma itu ini. Digosok-gosok dulu. Ya, kena semuanya. Nah, dibalik kain. Kalau yang daerah kemaluan belakang, depan belakang balik kain. Iya. Jadi nggak menyentuh langsung kulit dengan kulit, tapi ada pelapis. Kalau dulu dengan kain, kalau sekarang dengan sarung tangan. Ketika sudah dibasahi, maka sekarang kotoran dibersihkan, daging-dagingnya dibersihkan, yaitu pakai bidara atau pakai sabun.
Nah, kelek-kelek juga. Mohon maaf ya, silit-silitnya itu dibersihkan juga pada waktu kemarin itu. Oke, cuma kemarin saya tanyakan ketika majuan nggak perlu dimasukkan. Iya. Cukup seperti orang cebok itu loh. Nah, gitu ya. Semuanya. Kalau kulitnya ada yang keluar darah itu dihindari Pak. Kenapa? Kalau kulitnya ada yang keluar darah. Keluar darah ya hindari. Dihindari ya, karena kan perih kan ya. Kalau hidup misalnya kan hidup. Iya. Nah, oke. Nah, semuanya sikil-sikilnya, gerigi-geriginya semuanya yang rata dan tidak perlu tergesa-gesa. Ini ratanya agak tergesa-gesa ini ya, harusnya nyampe ya. Nggak apa-apa, kalau yang 10 nggak apa-apa. Kalau mau masuk angin. Udah siap apa? Nah, setelah sabunnya rata, kemudian sudah dibilas rata, kemudian dikembalikan, berarti sudah mandi satu kali. Jumlahnya berapa? 3. Kalau 3 kurang bersih boleh 5. Boleh juga 7. Gitu ya. Ini kurang 6. Sabunnya kalau seumpama di mandi pertama sudah bersih kinclong, maka tetap dimandikan 3 tapi nggak harus pakai sabun. Gitu ya. Tapi di bilasan yang terakhir pakai apa itu namanya? Kapur baru. Campur. Yang ketiga atau yang keempat ya? Ketiganya. Ketiganya berarti ya. Berarti cuma pakai sabun semuanya. 1, 2 pakai sabun. Yang ketiganya itu baru pakai Kapur baru. Terakhir. yang terakhir yang ketiganya itu. Oke, kapur barus diremes sing halus, dicampur air kemudian diratakan ke seluruh tubuh seperti. Kalau yang kedua coba pakai selang. Monggo yang mau praktek. Ayo misalnya. Ini pakai selang, coba pakai selang. Monggo pakai selang. Cocok ini. Iya lah. Coba terbang rek. Apanya? Pedot ah. Oh, ini Kalau perempuan pertama itu diurai dulu. Kemudian nanti dikeramasi. Di awal. Kayaknya nanti setelah mandi nggak apa-apa. ini langsung ini ngalir terus di sini enggak? Iya boleh. Tapi kalau hematan tadi. Gitu. Nasi. Terus deh. Kiranya disiram lagi tuh. Kenapa? Kepalanya disiram lagi. Boleh, iya kan seluruh tubuh mandi itu rata seluruh tubuh. Oh, diulangi ya. Iyalah, ulangi lah. Bantale. Ngerongi Pak, nambah Pak. Untuk wanita diurai, ya diurai. Kemudian dikeramasi di sela-sela. Nanti setelah mandi bisa dikeringkan pakai anduk. Berarti wanita dadanya juga ditutup ya, Ustaz? Dadanya ditutup. Wah, Tapi ada para ulama yang berpendapat bahwasanya auratnya wanita, depan wanita itu seperti auratnya laki-laki depan laki, kurang lebih seperti itu. laki-laki wanita boleh melihat bagian atas, wanita boleh menurut sebagian ulama. Seperti kalau ada wanita menyusui anaknya di depan wanita lain boleh enggak? Menurut sebagian ulama boleh. Begitu pula ketika mandi. Tapi kalau ingin pilih amannya ditutup saja. Kiri. Dia membersihkan pakai apa? Siri, tangkai siri itu. Giginya, kuku-kukunya itu. Boleh. Kalau giginya kuning misalkan ada kotorannya. Kebetulan Tapi tidak harus. kalau sikat gigi. Pak Agus ini Tidak harus ya. Tapi dengan tadi cukup lah. Gitu ya. Dengan tadi cukup. Nah, kalau sudah 2 kali dan kita mau 3 kali, maka yang terakhir Pakai kapur baru. ada kapur baru diremet sing halus, dicampur air, kemudian diratakan. Ya. Baru dong. Oke. Kita pakai Pak. Enggak usah. Aku niat tuh. Perih ya. Tanya jawabnya setelah diaduk imam sakno niki. Nanti kalau prakteknya sudah selesai boleh tanya jawab sak puase insyaallah ya. Nah, sekarang praktek dulu nanti tanya jawabnya terakhir. Siap. kita udah baru Ustaz. Ya, mata. Ya rata sudah kayak tadi. Kalau yang itu serbu bicaranya juga.
Itu kan ganti sabun. Boleh pakai udara, boleh pakai sabun. Fungsinya sama. Untuk membersihkan kotoran-kotoran dan tambah keset kan pakai udara. Kalau menurut Al-Ustaz Ahmad Sabik itu lebih baik pakai sabun. Gitu ya. Fungsinya sama dan lebih mudah gitu ya. Ada pertanyaan? Nah ini selesai ya. Yang punya pertanyaan nanti setelah dimandikan diapakan? Diangkat. Ditutup. Nah, mana kembali tadi? Itu mawon kali ini. Sabune. Ayo. Sabune. Hei, kemudian bahasanya ditarik. Wis tak langsung aja iki. Diandui dulu tidak apa-apa, diandui dulu baru Tutup. dan kemaluannya tidak boleh terlihat, setelah dikemuli baru diambil basahannya. Dan dalam keadaan seperti ini kemudian diapakan? Diangkat, dipindah ke dalam boleh, ke tempat pembaring antar selalah. Ya, enaknya dalam rumah. Ini melaku dewe apa diangkat? Kalau angkat, Caranya ngangkat. caranya ngangkat nanti ketika setelah dikafani, ketika mau naik keranda. Dari sebelah kini diangkat, nanti kerandanya dimasukkan bawahnya, tinggal diletakkan. Kalau nggak pakai keranda, jajan di bawah gini langsung ditaruh di dalam. Apa itu kainnya? Bayang. Ya, boleh. Cuma enaknya itu kalau ketika naruh bayang semuanya dari satu sisi mawon. Kiri ya? Dari kanan kiri. Kalau ngangkatnya dari kanan kini boleh. Boleh, itu teknis terserah. Kalau ranjangnya mepet tembok, otomatis dari satu sisi. Tapi kalau ranjangnya cilik seperti ini, kemudian nggak mepet tembok, maka dari kanan kiri bisa. Karena nanti seperti ini, satu dari seperti ini. Tapi kalau mepet tembok nggak bisa. Itu teknis, terserah pokoknya. Pokoknya ngangkatnya aman. Diangkat loh. Diangkat sama aku dewe. Ngangkat mulu. Moga-moga. Sing keringnya ini. Tapi sebelum dipindah, kain kafan sudah. Ya, nanti tinggal taruh di atas kain kafan. Nah, sekarang kita siapkan kain kafannya di sini. Oh, di sini. Oke. Ini sudah. Ini aktornya sama tapi beda. Itu masuk angin. Salin dulu boleh, nanti ambil disiapkan. Kita belum menyiapkan. Ardi, monggo. Wis tuku kan kowe. Pakai kapan itu? Pakai kapan? Kapan? Iya. Hanya orang Abu Dhabi siap kan? Kainnya. Iku sono esan. Wis sono ya. Enggak mandi. Ayo. Sarung. Ayo masuk angin. ini langsung Ayo. Ini kain kemul tadi ya, tak taruh sini karena basah, tapi ini nggak jadi kain kafan. Belum. Kainnya belum. Pengkafanan jenazah laki-laki dan perempuan itu ada yang sama, ada yang berbeda. Jumhur ulama kalau wanita itu 5 macam, 5 lembar, ya laki-laki 3 lembar. Sebagian ulama mengatakan tidak, wanita sama dengan laki-laki 3 lembar. Kalau di negeri kita kebanyakan apa? Yang laki-laki, yang perempuan 5. Nah sekarang yang laki-laki dulu. Inti dari mengkafani itu adalah membungkus. Kain pertama, kain kedua. 3 lembar, salah satunya dengan kain sibaroh. Nah ini bebas, boleh di bawah, boleh di atas, boleh di tengah-tengah. Ada yang menganjurkan di tengah, ada yang menganjurkan tersentuh dengan kain jenazah, dengan kulit jenazah, terserah.
Salah satunya pakai kain kibaron. Tapi artinya kain kibaron itu kain bagus dari negeri Yaman yang ada garis-garisnya yang mirip-mirip seperti ini. Tapi ini produksi pun ini. Apa nama Ini boleh nggak kain kiparo? namanya? Ini pertama dengan kunci. Kain kibaron itu kain bagus dulu impor dari Yaman. Ini yang Ya kira-kira seperti itu. ini baru ini. Nomor berapa ya? Boleh terserah. Enggak boleh. Enggak yang dalam paling dalam. Boleh juga. Kalau bagus mau ditaruh dekat dengan Mayat. mayat boleh, nggak masalah. Monggo. Sunnahnya putih tapi tidak harus. Seumpama ada yang agak keabu-abuan boleh, agak kebiruan boleh, bahkan batik juga boleh. Kalau adanya itu. Diusahakan kainnya itu yang panjang biar melepetnya gampang. Satu, dua, nah. Ini kelupaan Pak, talinya dereng. Ini. Talinya nggak apa-apa, nanti saya minta tolong angkat sebelah sini sama sebelah kanan. Tali. Jumlah talinya ini nggak masuk syariat, ini cuma alat bantu, maka terserah. Kalau butuhnya satu ya satu, butuhnya dua. Biasanya rata-rata 7. Tapi kalau nggak pakai juga nggak masalah, kayak jenazah Timur Tengah itu cuma dilepet tok. Kayak Negosari kayak brengkesan itu loh, brengkesan. Gitu ya. Nah, cuma kalau di negeri kita ya kadang ya ada keyakinan aneh-aneh nek gak dicopot tadi potongan itu loh. Utangi meneng. Nah, gitu. Repotnya kan lho kono. Padahal ini cuma alat bantu ini. Malah dibuat ilmu hitam tali pocong. Nah, Kalau 7 itu sampai 7. Posisinya standarnya itu 5. biasanya itu orang-orang kalau pakai tali itu butuh 7 biasanya, cuma nggak harus. Ini cuma teknis saja. Fungsinya apa? Ketika dibawa ke kuburan maka kainnya tidak tapi kalau kainnya itu terlalu luas misalnya, ya meskipun hoyak-hoyak gak buka, maka nggak perlu pakai tali, nggak harus. Atau yang meninggal dunia itu anak bayi, anak kecil, tidak pakai tali juga tidak. Talinya tiap lapis sih, Kak. Apa? Tiap lapis apa lapis yang terakhir kalinya? Jadi Paling bawah. paling bawah tali dulu kalau pakai tali, kemudian 3 kain, kemudian apa? Belum apa? Minyak. Kapur harus ya. Baru tadi kapur tadi yang sudah tahu tadi taruh sini. Ya, taruh sini. Yang parfumnya itu? Parfumnya itu ada ulama yang menganjurkan ditaruh kapas, ditaruh di tempat yang cepat busuk, yang cepat rusak, yaitu panca indera dan lubang-lubang yang ada pada tubuh manusia. Tapi itu tidak harus. Kalau nggak pakai itu nggak mengapa. Tapi kalau mau praktek nggak apa-apa. Kita praktekkan nih. Jadi parfumnya tuh nggak diperlukan ke Nggak perlu kan sudah ada apa baru tadi. terus ya? Oh, terus. Ini Pak Harus Arti ya. kakinya mana juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai kapan? Jadi Pak Arti ini gede. Akhirnya gitu. Ya. Ini kan enak lompatnya. Tasnya. Mulai di PK lah ya. Bukan apa-apa ya. Oh, bisa loh ya. Ini tuh ada kainnya nggak basah ya? Ini. Kain.
Tadi kan posisinya apa? Tertutup. Oke. Ini kasih minyak wangi. Kalau mau dikasih kapas boleh, tapi tidak harus. Karena biasanya tubuh manusia itu cepat rusak di bagian mana, Panca? Indera matanya dulu, ya hidungnya, mulutnya. Misalkan ini kasih minyak wangi. Tak balik. Yang sini nggak ada, cuma action saja. Nah itu ya, yang bagus, pelan-pelan. Isolasi. Ya, jangan. Ini kurang bagus ya, nanti dilipat yang bagus nih. Kayaknya kudu lah kan. Kasih minyak wangi, masukkan hidung. Nah. Ya, action saja ya. Ada bunyi kan nggak mencela. Nah, gitu ya. Telinganya tuh. Boleh kasih telinganya. Minyak wangi. Itu tuh di kayak anus atau apa enggak itu? Apa? Anus loh. Boleh. Itu dikasihnya ya boleh. Kan biasanya tubuh manusia cepat rusak dari lubang-lubang ya. Ya, termasuk yang tadi berarti. Itu harus koreksi. Cuma kita cuma meraba-raba ya. Iya. Tapi nggak harus, ini nggak harus. Ya. Minyak wangi sudah, kapur baru sudah. Kemudian siapa kan? Siap dibungkus. Ya. Ketika membungkus, tetap tidak boleh kelihatan auratnya. Dan ngeliputnya satu persatu, lapis per lapis, bukan langsung ngeten enggak. Tapi satu per satu dimulai dari sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan dulu. Kanannya mayit. Dulu ya. Tangannya enggak? Apa? Tangannya lurus. Lurus, sumber ulama lurus. Ulama Syafi'iyah, bagian ulama Syafi'iyah di sini kan. Kalau saya sendiri mengajukan seperti ini, tapi kalau di kampung daripada jadi fitnah gitu ya, misalkan keluarga itu misalkan jaluk ini, turuti aja gitu ya. Sebelah kanan dulu. Bisa napas nih? Belum nggak boleh. Nah, kalau ini ditarik ini kelihatan, jangan dulu. Auratnya tetap nggak boleh dikondisikan. Kalau kira-kira diambil sudah nggak kelihatan, maka boleh diambil. Sebentar, ini kelihatan ya. Nah, monggo ini ambil ke bawah, pelan-pelan ya. Oke, ambil. Bentar. Nah, pokoknya nggak kelihatan, ini teknis. Yang penting tidak kelihatan. Ini auratnya. Kanan dulu, kiri, baru yang kedua. Nanti kalau nggak bisa napas bilang Mas ya. Tapi kayak ini sampai nggak cukup. Makan itu tapi ini gede. Masalahnya memang gede sama Mas. Makanya dijahit itu biasa. Prepet ya Pak ya. Prepet. Ini perlu dikasih. Nggak harus. Tapi kalau begagah kayak tadi sudah kelamaan mati kok begagah terus ya diikat terus ya masalah. Kan itu polanya. Ya tapi nggak harus. Nah, setelah lapis pertama selesai, baru lapis kedua dari kanan kayak tadi. Yang kanan dulu. Bisa napas lagi? Hah? Oh, bisa. Jawab Mas. Baru
Tapi ketika tidak bisa menjawab. Biasanya kasih tarik gini ya. Iya. Sebetulnya aja, makanya sebutuh ya. Terlalu semangat kejar titik. Akal tuh kabeh. Aman? Lapis ketiga. Material. Jawab mas. Mas, ada tanda kehidupan. Jawab kok. Oke. Cara mentalinya terserah. Ya. Kalau kalian terserah. Pokoknya nanti sampai ke kuburan tidak tersingkir. Di atas apa? Mata kaki atau di bawahnya ini? Itu bebas. Kalau orang di Indonesia biasanya itu begini kan. Di blender kok sugus. Oh, ini kurang gawe gitu. Tapi sunahnya tuh ya ngikatnya atas dulu atau bawah dulu. Terserah, nggak apa-apa, nggak ada teknis khusus. Bahkan ini kalau panjang cuma diginikan Pak, sana nggak apa-apa. Kita enggak ya didampingi. Kira-kira seperti ini ya kalau di kita ya, tempat kita ya. Kita kan Ada di ujung boleh. Ini boleh, ada juga dilepet ke sini juga boleh. Ini Boleh, terserah. Kalau semua ini panjang, setengah meter atau 1 meter, langsung lipat sana aja, nggak perlu tali. Boleh. Yang penting prinsipnya adalah membungkus. Tali. Monggo, ikat. Paling jangan kesabakan sama. ikat menan. Mas, cukup kan sang lho. Tali ini. Untuk lali itu terserah teknis, cuma biasanya kalau ingin dilepas, memang ada ulama yang melepas, tapi nggak kayak orang di tempat kita ini gak dilepas, keyakinannya apa? Enggak tangi mana jadi bocor. Kalau seumpam padahal kalau orang sudah meninggal itu tidak mungkin bangkit lagi jadi bocor, nggak mungkin ya. Bangkit tapi ditanyai oleh malaikat dia. Nah kalau seumpama kita nanti mau melepas, maka ini ditaruh sebelah mana? Kiri. Nah nanti mayat posisinya hadap ke kanan, biar gampang melepasnya, talinya sebelah kiri. Gitu ya. Tapi kalau nggak dilepas juga nggak. Ya, ini kalau tadi yang diikat kan seperti teknis yang sampaikan tadi kan, yang umumnya itu kan luar ya, diikat dari luar ini. Betul. Nah ini kan diikat masuk ke sini. Kalau sekiranya itu nanti keluarga atau anak diarahkan seperti apa? Nggak masalah. Yang penting membungkus. Gitu ya. Nah setelah ini, kalau ini sudah selesai berarti sudah siap untuk disolati, makamkan solati, ya. Oke. Perlu nggak diperhatikan untuk yang jenazah wanita? Iya lah. Ada, itunya ada. Ada. Monggo. Tapi kalau ininya di kain kain irham betul. Ini kan kita bawa cuma buat kemulat ya. Ini kan kain batik nggak masalah, ini memang kain ihram ini, cuma nggak harus seperti ini. Tadi ini tak bawa cuma untuk buat kemulat karena saya nggak kayak lupa nggak SMS buat bawa apa kemulnya. Mana ada SMS apa aja? Nah saya lupa belum SMS yang ini tak bawa kayak lagi. Tapi kalau ini jadikan satu gini sebenarnya nggak masalah. Empat lapis berarti. Karena itu saya lihat itu waktu meninggalnya mertuanya Pak Iwan itu yang merawat jenazah waktu itu Ustadz sama Ustadznya itu terakhirnya dikasih ini kayak ini kok. Empat jadinya. Wah itu jumlahnya terakhir nggak tahu. Paling terakhirnya tapi boleh. Kalau Boleh. ganjil tapi ujungnya ini apa ya? Boleh. Ganjil tapi terakhirnya ini. Boleh nggak masalah. Kain batik juga nggak apa-apa. Cuma ini tak bawa tadi cuma sebagai kemul tadi. Ya. Gitu ya. Ya, dia mau bangun dulu. Bisa tali dilepas, apakah ada hubungan yang insidentil, misalnya hidup kembali?
Nggak ada. Kalau enggak kan lebih sulit juga. Kalau orang sudah meninggal dunia dijaga dua malaikat ditanyai siapa Tuhanmu, Akhirnya betul. apa agamamu, siapa lah. Enggak, kejadian yang kalau ada yang hidup lagi deh. Oh, mati suri lah. Kalau mati suri itu berarti belum mati. Berarti orang yang periksa salah diagnosa. Durung mati diwara mati. Artinya belum mati itu. Karena kematian itu ya, la yastaqdimu la sa'atan wa la yastaqdiru. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa Untuk tadi katanya kan ditutupi kamas kan lepas. Itu apa perlu dikasih donasi atau apa? Udah enggak perlu. Kalau berasa enggak harus. Kapannya enggak harus. Kok nyalain sih kok? Isolasi walak balik ngono ta. Banyak tidak terima kan? Para ulama mengatakan untuk jenazah wanita itu 5. 2 yang bawah, yang untuk membungkus, kemudian izar sarung, kemudian long dress, kemudian jilbab. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sama, wanita dengan laki-laki sama, kayak tadi sama. Nah kita sekarang ingin belajar yang 5 tadi, berarti yang bawah cuma 2 ya. Nah, ini nanti bisa dipotong-potong, cuma yang dipakai itu bisa potongan atau belum? Oh, belum ya? Yang perempuan ada Ustaz? Ada? Enggak pakai. Pakai, kalau itu nggak tahu nanti buat tinggalnya. Atau di lempar sini. Ya nanti lihat dulu tuh kalau ada. Ini sampai nunggu kainnya, saya tanya. Untuk kalau laki-laki itu hukumnya tulisnya itu diikutin Nggih. Rambut-rambut yang dipotong serta kuku yang terpotong tadi, ini sebagian ulama mengatakan dibungkus ditaruh di dalam kain kafannya. Oke. Ya. Kita lihat. Untuk yang wanita yang 5 lembar itu, karena belum ada kain putih yang sudah siap, maka tak guntingkan. Untuk yang wanita, yang paling bawah ini 2 lembar kayak tadi, nggak 3 tapi 2. Kemudian izar itu kain sarung, ya, diletakkan di bawah. Nah ini nanti untuk dibungkus bagian bawah. Kurang memboni ya, contoh mawon ini. Nah, kemudian untuk long dress, pakaian atas. Oke. Ini menurut saya, ini anggap kain putih ya, sunahnya putih. Kuning ini. Nah ini anggap kain putih. Kain putih ini dilipat 2 meter, kemudian dilipat lagi, dilipat 4. Ujungnya saya gunting yang tengah tadi untuk masuknya ke kepala. Secukupnya buat masuknya kepala. Nah, taruh sini. Bisa jadi nggak apa-apa nggih. Ini ke
salah. Kemudian khimar atau kerudung. Kali ya. Oke. Monggo jenazah. Nah, mereka kepalanya pas ini. Angkat dulu, bentar. Bon. Nanti biasanya ibu-ibu yang lebih pinter dudungi. Ini anggap kain putih ya, ini cuma contoh ya. Ini jenazahnya kan masih tertutup saja. Ya tertutup ini, cuma kalau kain mana ya? Ya kain itu ya. Ini tutupnya Ya. Anggap itu tutup lah ya. Ah, ya gitu. Sampai dada untuk ini. Oke. Kalau khimarnya sudah, kalau khimar sudah baru long dress. Kayaknya ada ya. Oh, kurang. Tangis sih. Pun. Di long dressnya di disamakan. Terus dilipat ke dalam. Yang kanan dulu. Belakang dulu. Yang diambil aja. Belum mas akan cetak. Ini kurang panjang ya. ini sampai ke kaki. Ya. Kalau bisa, kalau nggak harus. Pokoknya nanti kan ada izar. Pokoknya atas ketutup, bawah ketutup gitu ya. Kalau ke bawah nggak masalah, tapi akhirnya butuh kain lebih panjang. Nah, baru yang kanan dulu, Pak. Setelah khimar, long dress, kemudian izar. Nah, ini tarik enggak apa-apa. Ini Primo. Itu ya. Oke. Sini ya. Ini kurang panjang yang izarnya Ini. Tapi tak ono tadi. Nah. Ini Harusnya sampai kepala sudah ya. sampai leher dulu ya. Harusnya sampai tutup sampai kepala harusnya. Apanya? Harusnya ini tutupnya izarnya. Enggak lah, izar kan sarung. Kan Sampai sarung. sampai pinggang saja. Heeh. Oh, kemben. Tapi yang jelas atas saya bawah itu tertutup dengan seluruh pakaian ini. Ada khimarnya, ada pakaiannya, ada long dressnya, ada Sarungnya. izarnya. Malam dress sampai kaki sini. Ya ini mau. Enggak harus. Nanti kan Atau sampai sini. ya boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi apa namanya? Ketika semuanya dipakaikan itu tertutup. Gitu loh. Dan nanti juga ditutup dengan yang kain yang apa? Yang dua bawah ini. Oh, ini berarti kepang. Oke, dikepang. Oke, dikepang dulu. Itu nurun. Dikepangnya itu sebelum dikafani tadi. Ditunggu. Sudah dikepang. Waktu setelah dimandikan. Kalau dimandikan atau ketika dimandikan boleh. Gitu ya. Cuma kalau di situ angel dimasukkan dulu, diaduk kering kan enak. Kemudian dikepang pelan-pelan baru bisa dikafani. Ya. Apa sebelumnya juga sudah kepangan ini? Sudah kepangan karena kalau sudah pakai jilbab nggak bisa dikepang. Ini sudah kepangan ini. Kemudian kayak tadi dari yang kanan. Kena boleh. Gitu ya. Jadi ini anggap putih semuanya ini. Khimar, long dress sama izar. Ini ngeliputnya pelan-pelan Mas, biar rapi istiqomahnya pada. Kurang panjang kan. Neneng kali kan maksudnya yang lagi. Kanan kiri. Ini udah finishing kan? Baru finishnya di ya. Kalau panjang dilipat tidak apa-apa. Nggak harus pakai tali, ini cuma alat. Ini kan juga
Boleh. Tapi kalau panjang nggak harus. Cuma kali ini cuma kebutuhan. Kalau nggak butuh nggak harus. Dan jumlahnya tidak ada aturan dalam mau 5, mau 2 terserah. Jadi tidak ada aturan syar'i tentang Oke. Untuk perempuan yang full body 2, 3 khimar, 4 long dress, 5 izar. Malah dulu. Jadi kalau di jenazah belum ada ya, tali dulu taruh. Kemudian taruh 2 lembar kain ya full body. Kemudian izar taruh. Kemudian long dress taruh. Kemudian khimar ditaruh juga. Setelah jenazah diletakkan, nah, maka otomatis makanya dari yang atas dulu. Khimar, long dress, izar, baru full body semua. Long dress pakai baju. Hah? Baju, enggak pakai baju. Putih. Baju. Iya, baju komis. Oh, komis. Ya, komis, maksudnya komis. Kalau makanya gini dilempit gitu aja ya. Enggak, ini tadi motong kain. Karena belum ada yang potongan belum tadi belum yakin tadi. Akhirnya motong ini. Motong sarung. Oh, gitu caranya. Ya. Enggak, cabut. Ulangi ya, kainnya kira-kira gitu. Nanti lipat, bisa dilihat di bentuknya. Ini 1, 2. Kalau lagi Gunting sini. Oke. Sabar. Ada yang ditanyakan? Kalau ngepang tadi kan posisi kepalanya kan itu ya. Jadi rambutnya ditarik ke atas dulu. Ngepangnya posisi kan kepalanya kan tidur kan. Nah, Ngepangnya berarti rambutnya ditarik ke atas semua gitu. ya boleh. Itu teknis terserah. Atau Jadi misalkan ini di bantal, sini ada bantal duduk, pelan-pelan disisirin. Kan tadi waktu mandi kan dikeramas. Setelah mandi. Ya, boleh dikepang di situ kalau waktunya cukup, nggak terlalu lama. Boleh juga ketika masuk di rumah, masih di luar boleh. Nah, kalau di rumah enak, santai, disisirin, lurus semuanya dikepang 3. Yang depan dikepang, kanan dikepang, kiri dikepang. Kemudian dilempar ke belakang. Kemudian baru ditaruh kain. Lagi. yang ini namanya apa tadi? Yang bawah? Izar. Itu yang kain biasa gini aja ya. Nah, kali itu kan ada 3 lembar. Nah, yang lembar terakhir untuk wanita itu bisa dipotong. Bisa dipotong-potong. Untuk izar, untuk long dress sama khimar. Sampun? Kalau posisi ngadepnya Bebas. misalnya kan ya kan arah di kampung. Enggak harus. Termasuk ketika memandikan juga bebas. Bebas. Bahkan ketika mensolati, kepalanya itu nggak harus di kanan, boleh di kiri juga. Ketika mensolatkan loh, tapi ketika menguburkan, maka kepalanya berada di kanan. Kanannya siapa? Kanannya orang yang sholat. Dengan saya sholat sebelah sini. Kepalanya mana? Kanan atau kiri? Boleh kanan, boleh kiri. Tapi nek kuburkan harus sebelah. Oke. Ada lagi? Ampun. Insya Allah sudah selesai. Demikian dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara masuknya ke dalam yang